Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dalam mata kuliah Teori Ekonomi Makro Islam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai materi permintaan dan penawaran agregat. Sebelumnya, perkenalkanlah anggota dari kelompok kami, ada Lutfiah Nurhoiroh, Dede Isfatur Rohmah, Gaviva Sola Naufalia Hanif, dan Karisma Nurgandi Yanuar. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu konsep permintaan dan penawaran agregat. Analisis permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah jumlah total yang bersedia dibelanjakan oleh sektor-sektor yang berbeda dalam suatu perekonomian pada periode tertentu. Permintaan agregat bisa dilambangkan dengan simbol AD, A kapital dan D kapital. Sering terjadi pada jumlah total pembelanjaan oleh rumah tangga konsumen, perusahaan, dan pemerintah pada berbagai tingkat harga. Adapun faktor yang mempengaruhi permintaan agregat, yaitu tingkat harga, kebijakan moneter, dan fiskal oleh pemerintah. Dapat disimpulkan ya teman-teman, bahwasanya jika tingkat harga tinggi, maka belanja barang akan kecil. Sebaliknya, jika harga semakin rendah, maka belanja barang akan semakin meningkat. Penawaran agregat. Penawaran agregat dapat disimbolkan dengan AS, A kapital dan S kapital. Penawaran agregat menunjukkan pada total kuantitas barang yang bersedia dihasilkan oleh seluruh produsen dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu, serta adapun faktor yang mempengaruhi penawaran agregat, yaitu tingkat harga, kapasitas produksi, dan biaya produksi. Kunci dari penawaran agregat, semakin tinggi harga akan mendorong peningkatan jumlah total penawaran barang, dan sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu tentang analisis ADAS. Keseimbangan pasar terjadi pada perpotongan antara penawaran agregat dengan permintaan agregat yang menentukan besarnya jumlah output total dan harga keseimbangan di pasar. Keseimbangan ekonomi makro merupakan gabungan dari semua harga dan jumlah barang, di mana semua penjual dan pembeli akan merasa puas dengan transaksi tersebut. Pergeseran dari kurva AD atau AS akan mengubah titik keseimbangan pasar, dan pada akhirnya akan mengubah harga dan output total keseimbangan. Berikut merupakan gambar dari kurva AS dan AD. Kurva di samping menjelaskan bahwa pergeseran AD ke AD1 akan meningkatkan produksi total dari Q ke Q1 dan juga meningkatkan harga dari P ke P1. Pergeseran AD bisa terjadi misalnya karena peningkatan belanja pemerintah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dari Q ke Q1 jauh lebih besar dibandingkan dengan output potensialnya. Kemudian, peran pemerintah dalam konteks analisis ADAS adalah bagaimana mengendalikan perekonomian baik dari sisi AD maupun AS. Peran pemerintah dari sisi AD, misalnya pada saat perekonomian mengalami stagnasi, maka pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi ekspansif melalui peningkatan jumlah uang beredar, atau bisa juga dengan menambah belanja pemerintah pada sektor-sektor ekonomi, sehingga perekonomian akan terdorong naik. Kebijakan ekonomi ini dilakukan dalam situasi ekonomi yang mengalami banyak pengangguran. Kemudian pada sisi AS, peran pemerintahnya yaitu dengan memberikan insentif bagi para pelaku bisnis. Misalnya yaitu memberikan subsidi pupuk bagi petani, memberikan kredit murah bagi pengusaha, dan pembebasan pajak ekspor, dan lain sebagainya. Nah, materi selanjutnya ini merupakan penurunan kurva ISLM. Apa itu kurva ISLM? Kurva ISLM itu kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi tingkat pendapatan nasional
dengan tingkat bunga atau bagi hasil yang dipenuhi keseimbangan ekonomi di pasar barang dan pasar uang. Yang pertama yaitu kurva IS. Apa itu IS? IS itu investment and saving atau bisa diartikan investasi dan tabungan. Kurva ini merupakan kurva yang menunjukkan berbagai alternatif kombinasi tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga yang menunjukkan keseimbangan pada pasar barang atau yang biasa disebut dengan sektor real. Penurunan kurva IS ini ditentukan oleh besarnya aktivitas pada sektor real, yaitu besarnya investasi oleh perusahaan dan besarnya tabungan oleh rumah tangga konsumen. Investasi perusahaan ini ditentukan oleh besarnya tingkat bunga atau bagi hasil yang merupakan ongkos atau harga berinvestasi. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin rendah tingkat investasi dan sebaliknya. Sedangkan besarnya tabungan masyarakat ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi tingkat tabungan, dan sebaliknya dengan asumsi tingkat konsumsinya tetap karena tabungan adalah sisa dari pendapatan nasional yang sudah dikurangi dengan konsumsi. Kurva IS ini menunjukkan berbagai kombinasi antara tingkat pendapatan nasional dengan bagi hasil atau tingkat bunga, di mana tercapai keseimbangan pada pasar barang atau sektor real. Keseimbangan ini tercapai manakala tabungan sama dengan investasi. Formulasi ini sesuai dengan prinsip dalam operasi perbankan syariah dan perbankan pada umumnya, bahwa jumlah dana tabungan nasabah yang masuk harus selaras dengan besarnya dana pinjaman investasi yang disalurkan kepada masyarakat. Jika kondisi ini terwujud, maka akan memberikan pemanfaatan yang tinggi bagi manajemen bank dalam pengelolaan dana masyarakat. Namun, manakala dana simpanan nasabah tidak segera disalurkan ke dunia usaha untuk investasi atau dengan kata lain, besarnya tabungan tidak sama dengan besarnya investasi, maka akan menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan dana masyarakat. Nah, bisa kita lihat, itu merupakan gambar kurva IS. Bagian sebelah kanan atas menjelaskan tentang kurva tabungan yang diturunkan dari fungsi tabungan yang merupakan fungsi dari pendapatan nasional. Kurva S berlarang positif, artinya semakin tinggi pendapatan akan mendorong semakin tinggi jumlah tabungan masyarakat. Hal ini selaras dengan penjelasan sebelumnya bahwa pendapatan masyarakat sebagian besar dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi dan sisanya ditabung. Jadi, besarnya tabungan tergantung pada besarnya pendapatan masyarakat dan ditentukan oleh keputusan masyarakat dalam menggunakan pendapatan dalam pengeluaran konsumsi. Besarnya dana tabungan masyarakat kemudian digunakan untuk membiayai investasi, di mana besarnya investasi ditentukan oleh besarnya tingkat bunga. Dalam ekonomi Islam, dijelaskan bahwa besarnya imbalan yang diperoleh oleh investor tergantung pada besarnya bagi hasil dari hasil usaha. Manakala hasil usahanya besar, akan mendapatkan pendapatan yang besar, dan sebaliknya. Namun, secara umum, investor akan menahan diri untuk berinvestasi manakala bagi hasil atau tingkat bunga yang ditetapkan perbankan terlalu tinggi, dan akan mencari lembaga keuangan yang menawarkan biaya dana atau bagi hasil yang relatif rendah. Selanjutnya yaitu kurva LM. Apa itu kurva LM? L merupakan liquidity of preference dan M adalah money supply. Kurva LM ini merupakan menunjukkan berbagai kombinasi tingkat pendapatan nasional dengan tingkat bunga di mana dipenuhi keseimbangan pada pasar uang. Kurva LM ini berlereng positif dan diturunkan dari keseimbangan antara L liquidity of preference atau permintaan uang dan M money supply atau penawaran uang. Gambar pada PowerPoint tersebut merupakan gambar dari kurva penurunan LM. Bagian sebelah kanan atas itu menjelaskan mengenai kurva jumlah uang beredar atau money supply yang diturunkan dari fungsi jumlah uang beredar. Artinya, besarnya jumlah uang beredar di masyarakat tergantung besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi besarnya pendapatan nasional, berarti kebutuhan uang oleh masyarakat semakin tinggi, sehingga otoritas moneter atau bank sentral akan menambah jumlah beredar. Dan sebaliknya,
Pada bagian kiri bawah menjelaskan tentang kurva permintaan uang yang diturunkan dari fungsi permintaan uang atau money demand. Kurva LM berlereng positif karena permintaan uang masyarakat didorong oleh adanya beberapa motif, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Permintaan uang untuk motif transaksi dan berjaga-jaga ini dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional, yang artinya semakin tinggi pendapatan nasional akan mendorong kebutuhan uang oleh masyarakat akan semakin meningkat dan sebaliknya. Sedangkan permintaan uang untuk spekulasi ditentukan oleh besarnya tingkat bunga. Gagasan ini dikemukakan oleh Keynes yang menyatakan bahwa masyarakat dihadapkan pada berbagai alternatif dalam menunjukkan bentuk kekayaannya, dan salah satunya adalah uang di samping bentuk kekayaan lain seperti emas, tanah, obligasi, saham, dan sebagainya. Dalam perspektif ekonomi Islam, dinyatakan bahwa permintaan uang semata-mata untuk kepentingan transaksi dan kegiatan sektorial yang positif. Islam melarang penggunaan uang untuk spekulasi, meskipun dalam kegiatan bisnis seringkali dihadapkan pada aspek-aspek spekulatif yang mengandung resiko, seperti kenaikan harga karena gagal panen disebabkan perubahan iklim, kenaikan biaya transportasi karena kemacetan di jalan, kenaikan harga karena perubahan nilai kurs, tuntutan kenaikan upah buruh, kenaikan tarif dasar listrik, dan sebagainya. Perubahan pada komponen jumlah uang beredar dan permintaan uang akan menyebabkan perubahan pada kurva LM ini. Keseimbangan IS, LM, dan penurunan kurva AD. Keseimbangan pasar uang digunakan untuk mendorong pemanfaatan potensi ekonomi di pasar barang, sehingga aktivitas konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor dapat berjalan secara optimal. Keseimbangan ekonomi pada pasar uang dan pasar barang ditandai dengan perpotongan kurva IS-LM yang menentukan besarnya pendapatan nasional keseimbangan dan tingkat bunga atau bagi hasil keseimbangan. Keseimbangan IS-LM merupakan bagian untuk menurunkan kurva agregat demand yang menunjukkan total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Bagian di bawah ini menjelaskan bagaimana penurunan kurva AD dan perpotongan IS-LM. Bagian tersebut menjelaskan bagaimana penurunan kurva agregat demand atau AD manakala ada kebijakan fiskal ekspansif ditandai dengan perubahan kurva IS, yaitu perubahan pada komponen di pasar barang. Misalkan ada kenaikan pengeluaran pemerintah dalam bentuk proyek-proyek pembangunan akan mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pemanfaatan kapasitas produksi. Keadaan ini mendorong peningkatan kebutuhan dana untuk membiayai pengeluaran, sehingga mendorong kenaikan tingkat bunga dan pendapatan nasional baik di pasar barang maupun di pasar uang. Kenaikan pengeluaran pemerintah akan mendorong peningkatan produksi barang dan jasa, sehingga harga barang dan jasa semakin menurun dan pendapatan nasional keseimbangan semakin bertambah. Kondisi berbeda manakala pemerintah menerapkan kebijakan moneter ekspansif ditandai dengan pergeseran ke kanan bawah, sehingga menyebabkan tingkat bunga turun dan mendorong peningkatan produksi di dunia usaha. Bertambahnya jumlah uang beredar menyebabkan sektornya menjadi semakin bergairah dan meningkatkan produksi barang dan jasa. Analisis pendapatan nasional pada perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor terdiri dari dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen adalah pelaku ekonomi yang aktivitasnya membeli dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan rumah tangga produsen adalah pelaku ekonomi yang aktivitasnya memproduksi dan menjual barang dan jasa kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Persamaan pendapatan nasional pada perekonomian dua sektor dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C plus I, di mana Y sama dengan pendapatan nasional atau KDP atau GNP, C sama dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga konsumen, I sama dengan pengeluaran investasi rumah tangga perusahaan. Pendapatan nasional terdiri dari dua komponen, yaitu digunakan untuk konsumsi dan selebihnya ditabung atau saving. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C plus S, sehingga S sama dengan Y min C. Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan pengeluaran untuk konsumsi, dan S sama dengan bagian pendapatan yang ditabung.
Semakin besar pendapatan digunakan untuk konsumsi, maka semakin kecil yang bisa ditabung dan sebaliknya. Apabila pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran konsumsi, maka masyarakat akan berhutang atau saving untuk menutup pengeluaran konsumsinya. Semakin besar jumlah tabungan atau saving, semakin sedikit jumlah pendapatan untuk konsumsi. Berakibat pendapatan nasional akan semakin berkurang. Rumusan pendapatan nasional keseimbangan pada perekonomian dua sektor dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C plus I. Y sama dengan C min I. S sama dengan I. Rumusan di atas artinya bahwa pendapatan nasional keseimbangan akan tercapai manakala tabungan yang keluar dari perekonomian, sehingga merupakan kebocoran. Nilainya sama dengan investasi, yaitu pengeluaran dari rumah tangga perusahaan yang merupakan suntikan dana dalam perekonomian. Oke teman-teman, materi sudah kami sampaikan semua ya. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kami izin undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.